Petarung dari kota Kadias. Ternyata Vincent. Apa? Balik lagi nih di channel Bahas Animasi. Tanpa banyak basa-basi, gue yakin kalian udah penasaran banget sama kelanjutan Prat Miko kali ini. Itu buronan, dia lagi diincar polisi. Kalau dia ikut kejuaraan legendary, itu sama aja dia menyerahkan diri. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan like yang banyak. Udah? Mantap. Oke, langsung aja kita mulai. Petarung dari kota Kadias. Ternyata Vincent. Apa? Setelah Chris kaget mendengar kalau ternyata Vincent yang jadi wakil dari kota Cadias, dia langsung bertanya ke Miko, "Dari mana kamu dapat info itu?" Miko pun menjawab santai, "Dari Shiva. Dia minta tolong sama aku buat bantuin kakaknya Vincent supaya bisa menang di kejuaraan legendary." Tapi Ken masih heran. Kenapa Vincent mau ikut kejuaraan itu? Bukannya dia buronan? Kalau ikut berarti sama aja nyerahin diri dong. Miko langsung menjelaskan. Emang betul Vincent buronan, tapi sampai sekarang polisi belum tahu identitas aslinya. Itu sebabnya dia bisa bebas jalan dengan cara nyamar atau pakai nama lain. Vincent emang buronan, tapi identitasnya belum ada yang tahu. Bahkan polisi nggak tahu wajah asli Vincent. Lo benar, Vincent bisa saja merubah namanya untuk menutupi identitasnya di kejuaraan itu. Chris mengangguk. Iya, benar. Polisi memang belum tahu wajah asli Vincent. Makanya dia bisa ngibulin mereka dengan mudah. Tapi Ken masih bingung. Kalau begitu, buat apa Vincent nekat ikut kejuaraan ini? Miko menjawab serius. Karena dia didaftarin langsung oleh petinggi kota Cadias. Dan kalau Vincent berhasil menang, dia akan dihadiahi kebebasan dari status buronannya. Ken makin penasaran. Kalau petinggi kotanya tahu Vincent, kenapa nggak ditangkap aja? Kok malah didaftarin ke turnamen? Pak Dirga pernah mengatakan kota Kadias kekurangan petarung kuat. Saat mereka tahu Vincent ada di kota Kadias, petinggi kota Kadias memanfaatkannya. Chris tiba-tiba ingat ucapan Pak Dirga. Di kota Cadias kekurangan petarung kuat. Jadi mereka manfaatin Vincent karena dia memang punya kekuatan besar. Ken tetap ragu. Tapi kok bisa petinggi kota tahu kekuatan Vincent sampai detail gitu? Jangan-jangan ada orang di balik semua ini. Miko mengangguk pelan, aku juga ngerasa gitu. Pasti ada dalang di balik layar. Tapi siapa ya kira-kira? Vincent memang gua anggap teman baik gua. Tapi walaupun itu teman dekat gua, bukan berarti gua akan mundur. Gua akan tetap maju menghadapinya. Lo yakin? Gua yakin. Meski begitu, Chris tetap tegas. Dia nggak akan mundur meskipun harus berhadapan dengan Vincent, sahabat terbaiknya sendiri. Malam itu, setelah ngobrol dengan Miko dan Ken, Chris langsung menemui Vincent di sebuah tempat rahasia. Jadi itu sengaja gua berikan buat lo, Chris. Jadi, lo nggak harus mengembalikannya. Gua harus mengembalikannya karena lo membutuhkannya. Ternyata tujuan Chris cuma satu, mengembalikan kekuatan Vincent yang selama ini ada di tubuhnya. Tapi Vincent menolak. Nggak perlu. Aku emang sengaja kasih sebagian kekuatanku ke kamu. Chris menatap serius, tapi sekarang kamu butuh kekuatan itu. Kamu bakal ikut kejuaraan legendary kan? Vincent kaget. Hah? Dari mana kamu tahu aku ikut turnamen itu? Chris hanya tersenyum dan nggak mau bilang sumber informasinya. Saat Chris mengembalikan kekuatannya, Vincent masih ragu. Aku masih punya kekuatan mata merahku. Simpan aja. Tapi Chris menegaskan, kamu nggak bisa bertarung cuma dengan sebagian kekuatanmu. Ambillah kembali. Makasih, Chris. Gua yang seharusnya bilang terima kasih sama lo. Akhirnya Vincent menerimanya. Begitu kekuatan itu kembali, matanya langsung berubah merah dan hitam. Chris pun mengungkapkan hal mengejutkan. Gua juga ikut kejuaraan legendary mewakili kota metropol. Apa? Lo juga ikut kejuaraan legendary? Aku juga peserta di kejuaraan legendary. Vincent terperanjat. Kalau kamu juga ikut, kenapa kamu balikin kekuatan hitamku? Chris menjawab dengan tenang. Karena kekuatan itu bukan milikku. Aku nggak pantas menyimpannya. Keren juga ya sikap Chris. Apa yang buat lo berubah pikiran? Gua nggak bisa kalau harus melawan teman sendiri. Takut melawannya? Bukan karena gua takut. Gua udah bilang, dia teman gua nggak bisa bertarung dengannya. Besok paginya, Vincent bertemu dengan sosok misterius. Orang yang dulu memberinya undangan hitam. Di situ Vincent bilang kalau dia ingin mengundurkan diri. Karena tahu lawan dari kota metropol adalah sahabatnya sendiri, Chris. Tapi orang misterius itu malah menantang. Apa kamu takut sama Chris? Dengan suara lantang, Vincent membantah. Bukan takut. Chris itu temanku. Orang misterius itu tersenyum licik. Kalau kamu mundur, para petinggi kota akan marah. Mereka bisa langsung menangkapmu kapan saja. Vincent pun terdiam, bingung, lalu meledak marah. Brengsek! Kalau aja kamu nggak buka mulut, semua ini nggak bakal kejadian. Apa? Lo kembalikan mata hitam lo ke Vincent? Ya, kekuatan mata hitam gua adalah miliknya.
Jadi gua harus kembalikan. Tapi Chris, kalau lo kembalikan, lo kehilangan kekuatan lo. Gimana bisa lo melawan semua lawan lo nanti tanpa kekuatan itu? Di sisi lain, Chris cerita ke Miko bahwa dia sudah mengembalikan kekuatan hitam milik Vincent. Miko langsung khawatir. Terus gimana kamu bisa menang lawan musuh nanti kalau tanpa kekuatan itu? Chris menegaskan, aku nggak mau melawan Vincent dengan kekuatannya sendiri. Itu sama aja nggak adil. Micho masih takut Chris mengecewakan warga metropol yang berharap padanya. Tapi Chris meyakinkan, kekuatan hitam bukan cuma dari mata. Kekuatan itu muncul dari hati yang gelap, dan aku percaya bisa memunculkannya dengan caraku sendiri. Miko pun akhirnya percaya. Tapi tiba-tiba ada sosok misterius berkerudung hitam datang mendekati Chris. Siapa dia sebenarnya? Jangan-jangan petarung dari kota Herion? Tulis tebakan kalian di kolom komentar. Dan menurut kalian, apakah kekuatan hitam Chris bakal muncul dari hatinya sendiri? Yuk, tulis pendapat kalian juga. Siapa dia? Oke, segitu dulu Prat kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like yang banyak, biar kita bisa ketemu lagi di Prat berikutnya.